Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Easy Course. Pada video kali ini saya akan melanjutkan soal pengetahuan kuantitatif yang telah dirilis oleh BP3 ya. Ini adalah soal yang ke-6. Langsung saja kita bahas soalnya. Segi 4 ABCD adalah belah ketupat. Berdasarkan informasi di atas, berikan tanda centang pada kolom berikut yang sesuai. Oke, nah dari kita lihat dulu bagaimana sih bentuk dari belah ketupat atau yang disebut juga sebagai wajik. Kira-kira seperti inilah belah ketupat ya. Kalau misalkan kita buat sini karena katanya adalah segi 4 ABCD, maka coba kita tandai ABCD. Lalu apa saja sih sifat-sifat dari belah ketupat ini? Yang pertama adalah sisi yang berhadapan itu sejajar. Jadi di sini sisi AB sejajar dengan sisi CD. Lalu sisi BC sejajar dengan sisi AD. Itu kira-kira oke. Sifat yang kedua katanya memiliki sisi yang sama panjang. Jadi seluruh sisi, keempat sisi dari belah ketupat ini itu sama panjangnya. Sehingga kalau misalkan kita mau menghitung berapa keliling dari belah ketupat itu langsung saja 4 dikali dengan sisi. Oke, jadi kira-kira hampir sama dengan persegi ya. Sisinya memiliki sisi yang sama panjang. Sifat yang ketiga adalah sudut yang berhadapan itu sama besar. Berarti di sini sudut A, kalau saya buatkan di sini, ini sudut A itu sama dengan sudut C. Lalu sudut B sama dengan sudut D. Jadi sudut yang berhadapan itu sama besar. Oke, yang berikutnya adalah diagonalnya merupakan sumbu simetri. Diagonal itu adalah di sini seperti garis AC, lalu diagonal yang kedua adalah garis BD, di mana ini adalah sumbu simetri yang membagi dua bangunan ini atau dua bangun ini menjadi sama besar. Kira seperti itu. Nah, apakah panjang diagonal ini sama? Tidak. Sehingga kalau misalkan kita mau mencari luas dari suatu belah ketupat, itu rumusnya adalah luas sama dengan setengah dikali diagonal yang pertama dikali diagonal yang kedua. Ini menandakan bahwa panjang dari diagonalnya itu tidak sama. Oke, lalu kita lihatlah pernyataan ini. Mana yang benar, mana yang salah ya. Yang pertama, ABCD mempunyai dua pasang sudut berhadapan sama besar. Nah, ini sama dengan sifat yang ketiga, maka ini benar, kita centang benar ya. Yang berikutnya adalah ABCD mempunyai dua pasang sisi sama panjang. Iya, dua pasang sisi yang sama panjang. Kalau dua pasang kan berarti ada 4. Nah, berarti dia punya 4 sisi yang sama panjang. Itu sesuai dengan sifat yang kedua tadi. Sehingga itu benar juga. Yang terakhir adalah kedua diagonal ABCD sama panjang. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa diagonalnya ini tidak sama. Sehingga kalau kita mencari luasnya itu adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Itu artinya kedua diagonalnya tidak sama panjang. Sehingga ini kita centang di bagian yang salah. Nah, kira-kira seperti itu. Ini masih sangat sederhana menurut saya ya. Kalau nggak salah ini kayaknya pelajaran SD. Ya, jadi teman-teman cukup hanya mengingat kembali bagaimana bentuk bangunnya. Dan juga ya kalau misalkan kita sudah bisa membayangkan bangunnya yang tepat seperti apa, saya rasa kita bisa menjawab soal ini dengan mudah. Oke. Nah, itu dia untuk soal yang ke-6, kita lanjutkan ke soal yang ke-7. Di sini ada soal mengenai peluang ya. Kalau kita lihat manakah pernyataan berikut yang benar 1 2 3 4. Nah, tinggal kita cek sajalah. Oke, untuk peluang. Nah, peluang ini sepertinya sangat sering keluar di soal PK ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana soal ini? Kita lihat dulu 3 bilangan asli berbeda yang kurang dari 10 dipilih sekaligus secara acak. Jadi ada bilangan asli diambil 3. Nah, bilangan asli ini apa? Yang kurang dari 10 katanya. Berarti itu dimulai dari, ingat ya teman-teman bahwa kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Nah, bukan dimulai dari angka 0 ya. Lalu ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 karena kurang dari 10. Nah, katanya kan diambil 3. Nah, berikutnya manakah dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Yang pertama adalah peluang semua bilangan yang terpilih prima itu kurang dari 1/20. Nah, karena kita akan menghitung berapa peluangnya, kita ingat kembali bahwa rumus peluang itu, peluang satu kejadian adalah banyaknya kejadian yang mungkin terjadi dibagi dengan banyaknya titik sampel atau NS ya. Nah, berarti di sini adik-adik ada 9 angka, lalu akan diambil 3. Nah, tanpa memperhatikan urutan berarti ini adalah bisa kita gunakan aturan kombinasi. Berarti kalau misalkan kita mau mencari dulu banyaknya titik sampel, itu adalah 9 kombinasi 3. Oke, ini akan sama dengan 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 3, 6 faktorial dikali 3 faktorial. Oke, nah saya rasa adik-adik pasti sudah hatam dengan rumus kombinasi ini sehingga saya tidak menuliskan lagi rumusnya ya.
Oke, berarti di sini ini adalah 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial atau 3 kali 2. Oke, sehingga kita coret. 3 dengan 9, 3. 2 dengan 8, 4. Sehingga ini sama dengan 3 kali 4, 12. 12 kali 7 ya, kira-kira seperti itulah. Atau ini juga mungkin bisa kita coret-coret nanti, 3 kali 4 kali 7. Oke. Nah, yang pertama adalah peluang semua bilangan yang terpilih prima. Berarti kan banyaknya kejadiannya atau NA-nya. Kita lihat dulu mana bilangan prima di sini, yaitu dimulai dari 2 ya. 2, 3, 5, 7. Ada 4. Oke. Berarti ada 4. Kita gunakan aturan kombinasi lagi, akan diambil 3, berarti 4 kombinasi 3 dibagi dengan banyaknya titik sampel, yaitu tadi sudah kita hitung 3 kali 4 kali 7 ya. Berarti ini sama dengan, kita uraikan lagi ini, menjadi 4 faktorial per 3 faktorial. Oke, per 3 kali 4 kali 7. Oke, ini kan 4 ini adalah 4 dikali 3 faktorial ya, berarti ini bisa dicoret. Lalu ini sama dengan, ini tinggal kita coret lagi, 4 dengan 4, sehingga sisanya adalah 1 per 21. Nah, inilah peluang semua bilangan yang terpilih prima, yaitu 1 per 21. Apakah benar 1 per 21 itu kurang dari 1 per 20? Jawabannya benar ya teman-teman, karena 1 bagi 21 pasti akan lebih kecil dibandingkan 1 dibagi 20, sehingga pernyataan 1 ini benar. Oke, lalu yang berikutnya, yang kedua, peluang semua bilangan yang terpilih genap. Oke, kita lihat dulu ada berapa bilangan yang genap di sini. Ada 2, ada 2. Oke, saya akan ganti warna saja supaya tidak membingungkan ya. Ada 2, 4, 6, 8. Oke, ada 4. Ada 4 angka, berarti 4 kombinasi 3 lagi ya. 4 kombinasi 3 per, yang sama dengan tadi, titik sampelnya adalah 3 kali 4 kali 7, berarti jawabannya sama dengan yang di atas, yaitu 1 per 21. Nah, apakah 1 per 21 ini katanya kurang dari 1 per 25? Jawabannya sudah pasti salah. Kenapa? 1 bagi 21 harusnya lebih besar dong dibandingkan 1 dibagi 25. Kira-kira seperti itu ya untuk yang kedua. Yang berikutnya sebenarnya kalau pernyataan 1 benar, oh ini bukan seperti itu ya, sorry, maaf. Kita lanjutkan lagi ya, oke. Ini bukan pernyataan seperti yang, maksudnya tipe soal yang seperti di UTUL UGM ataupun SIMA UI ya, yang ada pernyataan 1, 2, 3 benar jawabannya A. Bukan ya, ini harus dicek satu persatu. Oke. Oke, yang ketiga. Peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari 1 per 7. Oke, berarti peluang yang terpilih ganjil, yang ganjil itu ada, saya ganti warna lagi. Ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Berarti ada 5 angka ya. 5 kombinasi 3 per 3 kali 4 kali 7. Berarti ini sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial per 3 kali 4 kali 7. Oke, ini 3-nya kita coret. Lalu 2 dengan 4 bisa ya. Ini sama dengan 2 dengan 4 yang di bawah bisa juga ya adik-adik. Oke, berarti sama dengan 5 per 3 kali 2, 6 kali 7, 42. 5 per 42. Oke, peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari 7. Nah, sekarang tinggal kita buktikan apakah 5 per 42 itu lebih besar daripada 1 per 7. Ini bisa kita kali silang aja ya. 5 kali 7 itu 35. 1 kali 42 itu 42. Seharusnya 42 itu lebih kecil daripada 35 itu lebih kecil dibandingkan 42. Sehingga di sini dia salah. Ini juga salah ya. Ini tadi salah, ini juga salah. Oke. Berikutnya, jadi 5 per 42 itu seharusnya lebih kecil daripada 1 per 7, bukan lebih besar daripada 1 per 7. Oke. Yang keempat adalah peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8 adalah 1 per 42. Oke, sekarang untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini.
Nah, banyaknya kejadian yang mungkin bahwa bilangan yang terpilih itu kurang 8 itu yang pertama adalah kalau kita gunakan 1, 2, 3 atau kita mendapatkan bilangan ketiga bilangan yang diambil itu adalah 1, 2, 3. Ini kan totalnya adalah 6 ya, kurang dari 8. Yang berikutnya adalah 1, 2 dengan 4. Nah, hanya ini saja yang kemungkinan 3 bilangan asli yang diambil itu kurang dari 8. Karena kalau berikutnya kita ambil 1, 2, 5 itu sudah pas 8. Sedangkan di sini soalnya adalah kurang dari 8 berarti nggak nyampe 8 ya adik-adik. Ini harus kurang dari 8. Oke, nah maka hanya ada 2 kejadian yang mungkin. Sehingga peluangnya sama dengan banyaknya kejadian yang mungkin adalah 2 per titik sampelnya tadi adalah 3 kali 4 kali 7. Oke, ini kita coret 2-nya berarti sama dengan 1 per 20. 1 per 42 ya, 3 kali 2 kali 7. Oke, 1 per 42 sehingga pernyataan yang keempat bernilai benar. Jadi jawabannya adalah 1 dengan 4. Oke, kira-kira seperti itu untuk soal yang ketujuh, yaitu mengenai peluang. Mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Segitiga ABC siku-siku dengan sudut A dikurangi sudut B itu sama dengan 60 derajat dan sudut C sama dengan alfa. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Di sini P-nya adalah alfa, Q-nya adalah 80. Nah, kalau misalkan suatu segitiga tersebut ada siku-sikunya, maka salah satu sudut dalam segitiga tersebut harus ada yang bernilai 90 derajat. Lalu jangan lupa bahwa total besar sudutnya itu nanti suatu segitiga itu nanti 180 derajat. Jadi kalau kita totalkan semua besar sudut hasilnya sama dengan 180 derajat. Kan seperti itu ya. Mari kita lihat dulu kemungkinan yang pertama ya. Kemungkinan yang pertama, kalau misalkan ada sudut A, sudut B, lalu sudut C. Di sini kan katanya sudut A dikurangi sudut B sama dengan 60, berarti sudut A lebih besar dibandingkan sudut B. Oke, mari kita buat dulu apabila sudut A-nya yang siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, katanya selisih A dengan B adalah 60, maka di sini sudah dapat disimpulkan bahwa B-nya adalah 30 derajat. Oke, berarti di sini 90 tambah 30 adalah 120. Berarti 180 dikurangi 120, maka besar sudut C-nya pasti adalah 60 derajat. Nah, gitu ya kira-kira. Sehingga di sini kita dapat simpulkan bahwa alfanya itu sama dengan 60 derajat. Sehingga kalau misalkan kita hubungkan dengan tabel di sini, alfa dengan 80, di sini 60 itu berarti lebih kecil daripada 80 atau P lebih kecil daripada Q. Nah, apabila itu sudut A-nya yang siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Yang berikutnya, kemungkinan yang kedua, mungkin nggak sih sudut B-nya 90? Saya rasa nggak mungkin ya. Kenapa? Kenapa nggak mungkin? Kalau sudut B-nya 90, maka A-nya harus 150 derajat. Karena besar selisih mereka 60 derajat. Ya kan? Dengan kemungkinan bahwa sudut A-nya pasti lebih besar dibandingkan sudut B-nya. Berarti si A-nya itu 150. Nah, 150 tambah 90 saja sudah lebih dari 180, maka tidak mungkin siku-sikunya di B. Sekarang kita buat siku-sikunya mungkin nggak sih di C? 90 derajat. Nah, gini ya, 90 derajat si C-nya. Maka sisanya kan ingat bahwa total besar sudut dalam segitiga itu 180. Sehingga dapat diambil kemungkinan A tambah B itu nanti hasilnya harus sama dengan 90 derajat. Berarti kemungkinannya adalah sudut A-nya 75 derajat, sudut B-nya 15 derajat. Loh, kok seperti itu? Kenapa nggak 60 dan 30? Karena ingat bahwa sudut A dikurangi sudut B itu sama dengan 60 derajat. Atau kalau misalkan adik-adik mau buat seperti juga boleh. X tambah Y atau A tambah B tadi itu hasilnya harus sama dengan 90. Tapi kalau misalkan X dikurangi Y itu hasilnya harus sama dengan 60. Nah, pasti hasilnya adalah ini. 75 derajat dan 15 derajat ya. Jadi kalau misalkan mau membuktikan silahkan lanjutkan perhitungan ini dengan cara eliminasi substitusi ya. Nah, kalau seperti ini, maka besar alfanya itu sama dengan 90 derajat. Sehingga hubungan antara kuantitas P dengan Q itu berarti P-nya lebih besar daripada Q karena P-nya 90, Q-nya 80. Sehingga apa? Tidak dapat ditentukan hubungan P dan Q karena kemungkinan ada dua. Bisa jadi P-nya lebih kecil dari Q ataupun bisa jadi P-nya juga lebih besar daripada Q. Oke, kira-kira seperti itu ya. Mari kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Perhatikan barisan bilangan real 2
A8. Apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, katanya barisan tersebut adalah barisan aritmetika. Pernyataan yang kedua, barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Mari kita cek dulu untuk pernyataan yang pertama, yaitu bahwa barisan tersebut adalah barisan aritmetika. Kalau misalkan barisan itu adalah barisan aritmetika, berarti memiliki besar beda yang sama. 2 ke A besar bedanya sama dengan A ke B. Sehingga kalau misalkan kita mau mencari berapa nilai A-nya, itu kan bisa juga 8 dikurangi A, itu akan sama dengan A dikurangi 2. Seperti itu ya. Lalu tinggal kita pindahkan min 2-nya ke kiri, menjadi positif ya, berarti 8 tambah 2 sama dengan min A-nya yang di sini kita pindahkan ke kanan, jadi positif A, maka A tambah A itu hasilnya 2A. 10 sama dengan 2A, maka A-nya adalah 5. Oke, berarti barisannya adalah 2,5,8. Nah, berarti ini bedanya adalah 3 ya adik-adik ya. Ini berikutnya adalah 11, 14, tambah 3 lagi 17, dan seterusnya. Sehingga apakah ini bisa menjawab pertanyaannya? Apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Jawabannya adalah tidak. Tapi apakah informasi tersebut cukup untuk menjawab pertanyaan? Jawabannya cukup menjawab pertanyaan dan jawabannya adalah tidak gitu ya. Berarti pernyataan 1 cukup. Yang kedua, pernyataan yang kedua adalah barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Wah, kayaknya ini terlalu umum ya adik-adik ya. Kita nggak tahu. Kalau misalkan informasinya hanya barisan bilangan positif, seperti itu saja, kita nggak bisa mengetahui apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut atau tidak. Sehingga pernyataan yang kedua ini tidak cukup. Oke, ini cukup, ini tidak cukup, sehingga jawabannya sudah pasti yang A. Pernyataan 1 saja cukup, tapi pernyataan 2 tidak cukup. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Di sini ada suatu fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x. Nilai dari, wah, ya tinggal kita hitung saja ya. Ini kita masukkan dari yang sini dulu nih adik-adik. Dari sini f2, kalau misalkan f-nya 2, atau x-nya bernilai 2, maka jadi 2 kuadrat tinggal diikuti saja fungsinya ya, dikurangi 3 kali 2 sama dengan 4 dikurangi 6 ya, 3 kali 2 itu sama dengan min 2. Berarti F2 adalah min 2. Lalu kita masukkan ke tingkatan yang berikutnya sini. Berarti ini nilai x-nya berapa? Ya ini, yang min 2 ini. Maka F min 2 sama dengan, tinggal kita masukkan lagi teman-teman ke sini ya. X kuadrat berarti min 2 kuadrat dikurangi 3 dikali min 2 sama dengan min 2 dikuadratkan adalah 4, min 3 kali min 2 adalah positif 6, sehingga ini adalah 10. Nah, langsung kita masukkan lagi nih untuk mencari nilai F yang berikutnya. Nah, ini X-nya berapa? Ya, yang bernilai 10 ini tadi. Berarti kalau misalkan nilai X-nya 10 sama dengan 10 kuadrat dikurangi 3 dikali 10. Sehingga sama dengan 100 dikurangi 30, hasilnya adalah 70. Maka yang bagian atas itu hasilnya adalah 70 per, nah adik-adik ini kan tadi dia 2 kali ya, berarti yang nilainya ini nih. Nah, berarti yang 10 ya, per 10 dikurang, yang F nilai X-nya adalah 2, tadi ini hasilnya min 2. Sehingga sama dengan 70 dibagi 10, 7 ditambah 2, hasilnya sama dengan 9. Nah, kira-kira seperti itulah untuk soal-soal yang telah dirilis oleh BP3 untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Saya harap adik-adik dapat memahami video ini dengan baik. Ya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya.